Shalom. Ketemu lagi Wah, Kakak. ketemu lagi kita nih, Kak. Iya, puji Tuhan dalam Ibadah sekolah hari Minggu online. online. Dan sini Kak, apa kabarnya? Wah, Kak Haris luar biasa nih, Kak. Kalau Kak Clara sendiri gimana? Kak Clara juga sangat luar biasa Kak. Dan sini Kakak sangat semangat sekali karena bisa bertemu lagi dengan adik-adik yang ada di rumah juga. Sama juga Kak Haris juga sangat semangat Iya. untuk bisa pelayanan bareng juga, kita bisa ibadah bareng juga, Kak. Benar Kak, kita harus selalu merasa bahagia. Dan di sini walaupun dalam keadaan sedih ataupun ada Kedukaan misalnya kan, Kak, atau bahkan ada senang pun juga kita pun harus tetap bahagia. karena itu sebagai rasa ungkapan syukur kita juga kepada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Dan di sini karena kita merasa bahagia karena Tuhan selalu merawat kita, mengasihi kita dan dapat mengumpulkan kita di sini untuk beribadah bersama-sama. Kak Haris ajak kita nyanyi nih, Kak. Iya. Dengan judul Hari ini kurasa bahagia. Adik-adik semuanya, kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan, bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Mana sahabatnya? Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Saatnya mempersiapkan hati dan pikiran kita, Kak. Ya, untuk memasuki ibadah kita, Kita angkat satu pujian lagi, Bapa aku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang baru setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikanmu. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita bersama-sama untuk bisa lebih bersungguh-sungguh lagi. Kita undang Tuhan hadir dalam di hati kita. Kita bersungguh-sungguh untuk beribadah pada hari ini. Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang baru setiap hari. Katakan pada pagi hari. Pagi hari,
siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya ku mengucap syukur atas kebaikanmu. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita pada pagi hari ini yang akan dibawakan oleh Kak Eci. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berdoa di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami panggil dan kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, begitu luar biasa kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan sampai dengan saat ini, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih Engkau berikan kesempatan untuk meluangkan waktu kami untuk beribadah Tuhan. Tuhan Yesus, jikalau juga di dalam ibadah ini nanti kami akan mendengarkan, belajar, memahami firman-Mu Tuhan, biarlah firman itu Tuhan tidak berlalu begitu saja, melainkan firman itu akan menjadi penuntun dan menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini, dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Di dalam nama anak-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, tadi kita sudah berdoa, dan sebelum kita memasuki firman Tuhan pada hari ini, kita angkat pujian lagi kembali dengan judul Mari Masuk, supaya kita bisa lebih hikmat lagi Kak, mendengarkan firman Tuhan, kita bisa diberikan pemahaman yang baik, supaya kita tidak begitu saja mendengar firman Tuhan, namun kita bisa melaksanakan dalam kehidupan kita dan memeliharanya. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom adik-adik semua, selamat pagi. Puji Tuhan, kita dapat bertemu kembali lagi di hari Minggu. Di hari Minggu, di mana hari spesial. Kita khususkan untuk mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak. Masih ingat kan sama kakak? Meskipun kita lama sekali tidak bertemu secara langsung. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perumpamaan tentang seorang penabur. Ayat firman Tuhan yang kita pakai untuk menyampaikan firman Tuhan yaitu di Matius pasal 13 ayat 3 sampai 13 dengan perikop perumpamaan tentang seorang penabur. Dalam perumpamaan ini ada cerita atau perumpamaan seorang petani. Seorang petani ini sudah punya pengalaman, sudah lama dia menjadi seorang petani. Bukan baru pertama kali, tapi dia sudah bertahun-tahun dia menjadi seorang petani karena petani adalah pekerjaannya. Bertani adalah pekerjaannya. Nah, seorang penabur ini dia melihat cuaca sangat baik untuk dia menanam benih. Nah, benihnya ini
dia mempunyai sangat banyak benih. Waktu dia keluar dari rumahnya menuju ke tempat di mana dia menanam benih, benihnya itu ada yang berjatuhan dari tempat kantong yang dia miliki karena begitu banyaknya benih yang akan dia tanam. Yang pertama, ada benih yang dimakan burung. Nah, kok dimakan burung? Karena benihnya ini jatuh di tempat yang tidak pada tempatnya, tidak pada kebunnya. Jadi benihnya itu tidak sempat untuk bertumbuh subur, tidak sempat berakar, tapi sudah banyak burung yang memakannya. Jadi benihnya ini tidak sempat menjadi tumbuh subur, tetapi dimakan sama burung-burung. Burung kan makanannya biji-bijian, nah termasuk benih yang dimiliki oleh petani ini. Nah itu pertama, benihnya ada yang jatuh terus dimakan oleh burung. Yang kedua, benih yang tumbuh di tempat berbatuan. Nah, benihnya itu bukan hanya jatuh di tempat sembarangan yang diambil burung. Yang kedua, benihnya itu ada yang benihnya tumbuh di tempat berbatuan. Jadi petani ini itu punya benihnya tadi jatuh ke tempat batu-batuan. Tidak tanah, tapi jatuh di tempat batu-batuan yang kayak kerikil-kerikil. Nah, benih ini itu juga tidak mempunyai kesempatan untuk tumbuh subur, tidak mempunyai kesempatan untuk berakar. Dia tidak memiliki serapan air yang cukup untuk dia tumbuh besar. Nah, karena dia tidak mempunyai akar yang kuat, sehingga ketika matahari terik matahari, tumbuhan ini menjadi layu. Jadi dia tidak mempunyai air yang cukup, sehingga ketika matahari mengenai tumbuhan ini, dia cepat sekali layunya, lalu dia tidak hidup lagi. Nah, yang ketiga, benih-benih yang terhimpit di bawah semak duri. Nah, yang ketiga, benih itu ada yang jatuh di tempat yang banyak tumbuhan yang lainnya, seperti rumput, duri. Ada benih yang tumbuh di sana. Benih yang jatuh di tempat semak duri ini itu cepat sekali dia tumbuhnya. Cepat, tetapi dia punyai saingan. Seperti duri-duri tadi, duri-duri yang lain, semak duri yang lain juga membutuhkan air. Dan juga benih yang dimiliki petani ini juga memiliki kebutuhan air. Tetapi benih ini kalah dengan semak duri, sehingga dia terhimpit, sehingga dia tidak bisa bertumbuh kembang juga. Jadi duri itu lebih cepat bertumbuhnya daripada benih yang dimiliki petani, sehingga benih itu mati. Dan yang keempat, kemanakah jatuhnya benih yang dimiliki petani ini? Yang keempat, benihnya yang keempat itu bukan jatuh, tetapi ditanam pada tempatnya, yaitu tempat tanah yang sangat subur. Tanah yang mempunyai air yang cukup, matahari yang cukup, sehingga benih ini bertumbuh dengan subur, dengan baik. Airnya tercukupi, mataharinya cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan. Benih ini karena dia memiliki matahari dan air yang cukup, sehingga dia tumbuh dengan subur. Tidak ada semak duri, tidak ada burung yang memakannya, dan tidak ada bebatuan. Dia tumbuh dengan subur. Apa yang terjadi karena benih ini tumbuh dengan subur? Si petani ini memanen gandum. Dia menuai gandum yang hasilnya 30 biji, 60 biji, dan 100 biji. Jadi berlipat kali ganda karena tanahnya sangat subur. Jadi petaninya bersuka cita karena meskipun tadi dimakan burung, tumbuh di tempat batu-batuan, layu, dan juga tadi kalah sama
semak duri, tetapi ada yang tumbuh subur di tanah yang sangat baik. Orang yang menabur benih ini adalah ibaratkan adalah orang yang menyampaikan firman Tuhan. Seperti pendeta, guru sekolah minggu, pokoknya siapapun yang menyampaikan firman Tuhan itu ibaratkan penabur tadi. Lalu apa itu? Seperti batu, itu ibaratkan hati kita. Batu itu bagaikan hati yang keras yang menerima firman Tuhan. Itu ketika kita mendengarkan firman Tuhan, suasana hati kita seperti apa? Apalagi marah-marah atau lagi sungut-sungut. Nah, dan juga benih yang layu itu seperti apa? Ibaratkan seorang yang percaya kepada Tuhan tapi tidak bersemangat lagi. Lemah lesu. Tetapi dan juga semak duri itu diibaratkan kekhawatiran akan makan, akan pakaian. Pokoknya semak duri itu ibaratkan kekhawatiran kita. Bagaimana dengan masa depan, bagaimana dengan sekolah. Tetapi yang Tuhan mau, kita itu tidak patah semangat, tidak mudah layu, tidak mempunyai hati yang keras, dan juga tidak khawatir akan masa depan. Tanah yang subur itu adalah ibaratkan hati kita yang menerima firman Tuhan, percaya sepenuhnya akan firman Tuhan. Nah, hati yang sungguh-sungguh adalah melakukan apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, itulah benih yang jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kita yang menerima firman Tuhan dengan sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus. Tidak ketika menerima berkat baru percaya dengan Tuhan Yesus, ketika keadaan sulit tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Tetapi yang Tuhan Yesus mau kita percaya sepenuhnya bagaimanapun keadaan kita. Nah, adik-adik bisa menentukan hati adik-adik ketika menerima firman Tuhan, mau saat damai sejahtera atau ketika marah. Adik-adik bisa menentukan. Tapi yang Tuhan mau yaitu hati yang damai sejahtera, sukacita, menerima dan percaya akan firman Tuhan. Contohnya, adik-adik fokus, konsentrasi, mendengarkan firman Tuhan, tidak mengantuk, mempersiapkan diri, mendengarkan firman Tuhan. Itu yang Tuhan kehendaki. Seperti itulah contoh tanah yang subur, hati yang baik. Itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, yang Tuhan mau juga rindu akan hati yang siap untuk menerima firman Tuhan. Kakak percaya adik-adik semua di rumah pasti sudah mempersiapkan. Oh, hari Sabtunya bilang, oh besok hari Minggu. Saya harus mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, hal seperti itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Mempersiapkan diri, sudah mandi, sudah sarapan, fokus, menyediakan Alkitab. Nah, itu yang dikehendaki oleh Tuhan, menyiapkan diri. Nah, amin untuk firman Tuhan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk merespon firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Kak Riani tadi, Kak, kita angkat lagi satu pujian. Ini ada hubungannya nih dengan tadi pemberitaan firman Tuhan, yaitu Kubuka Alkitab. Kayaknya teman-teman ada yang di rumah pernah dengar nggak lagunya? Ini sering Kak Clara. Kak Clara sering bawakan lagu ini. Jadi kita angkat pujian ini bersama-sama. Kubuka Alkitab, firman Tuhan ada di hatiku. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek.
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik semuanya yang ada di rumah, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan kita sebagai rasa ungkapan syukur kita pada hari ini. Dan gimana nih Kak Haris cara mengumpulkan persembahan kita? Oke Kak Clara, caranya yang pertama adik-adik masukkan uangnya ke dalam amplop. Kemudian amplop ini bisa diberikan kepada masing-masing lingkungan adik-adik yang ada di rumah. Atau Dan juga bisa diberikan ke BPH Kak. Iya, ke kantor majelis jemaat yang ada di Jalan Raja Wali kilometer 7. Dan jangan lupa adik-adik semuanya tulis nama dan juga gereja adik-adik semuanya. Ya, betul banget. Dan Oke. mengawali persembahan kita, Ya, kita akan mengangkat pujian persembahan Tuhan punya. persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan Tuhan punya. Persembahan hanya Tuhan yang punya. Aku tidak berhak pakai dan mengambil persembahan, hanya Tuhan yang punya. Ya, adik-adik, dan sekarang kita akan menaikkan doa ucapan syukur kita, yaitu doa persembahan dan juga doa penutup yang kembali akan dibawakan oleh Kak Eci. Adik-adikku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sudah tiba di akhir seluruh rangkaian ibadah sekolah hari Minggu pada pagi hari ini. Seksi pelayanan anak Majelis Jemaat GKI Bumi Palangka, kita akan berdoa, tapi sebelumnya mari kita angkat pujian kita, Jari Jempol. Ayo Kak. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking tersayang. Ayo hitung, 1, 2, 3, 4, dan 5. Sekarang lipat tangannya, tangan tutup mata, mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang terkasih, begitu besar kasih dan penyertaan-Mu selalu kami rasakan di setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang sudah kami dengar tadi Tuhan, biarlah tidak berlalu begitu saja. Firman itu akan selalu ada di dalam hati kami dan akan menjadi tuntunan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan syukur kami. Biarlah persembahan syukur yang kami kumpulkan tersebut Tuhan berguna untuk pelayanan-Mu, untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Tuhan Yesus, saat ini kami juga memohon Tuhan selalu memberikan kami kesehatan, Tuhan jaga dan lindungi kami di tengah pandemi ini Tuhan Yesus. Biarlah
kami dapat terus menjalankan rutinitas aktivitas kami di sepanjang hari. Kami selalu sehat Tuhan, terlebih juga Tuhan, kami akan selalu dapat meluangkan waktu kami untuk mengingat Engkau, untuk beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akhiri ibadah kami ini Tuhan, di dalam nama anak-Mu. Amin. Adik-adik semuanya, tidak terasa waktu kita sudah di penghujung ibadah kita ya pada saat hari ini. Ya, betul banget Kak. Dan tidak berhenti sampai di sini saja ibadah kita, bahkan ada selalu terus ibadah online yang akan Kakak Sekolah Minggu yang selalu hadirkan buat adik-adik yang ada di rumah. Iya, jangan lupa juga ya terus ibadah. Dan Kakak Sekolah Minggu tidak berhenti mengingatkan adik-adik semua untuk menerapkan 4M. Yang pertama, memakai masker. Mari kita pakai masker. Kita pakai Saat adik-adik keluar rumah atau berada di kerumunan orang-orang banyak, jangan sampai membuka maskernya ya. Kemudian yang kedua, mencuci tangan menggunakan sabun. Itu Bisa penting banget Kak. Iya, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Ya, menggunakan hand sanitizer, baik itu yang semprot atau yang langsung dituangkan ke dalam tangannya. Ada juga tisu yang biasa ya, tisu basah. Ya, betul. Dan kemudian apalagi nih yang Kak? ketiga, menjaga jarak. Jaga Kita jarak. harus menjaga jarak untuk menghindari penularan COVID-19. Kemudian yang terakhir Kak, menghindari kerumunan. Itu sangat penting banget. Ya, kalau tidak penting sekali, jangan keluar rumah ya, tetap di rumah saja. Oke, dan sekarang kakak-kakak sekolah minggunya izin pamit ya. Sampai jumpa lagi di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.